Saya akan bertanya begini kepada saudara. Di dalam seluruh aktivitas kita, entah itu kita masih di kota sendiri Pekanbaru, saudara sebagai guru, pengusaha, murid SD, SMP, mahasiswa, saudara pedagang, saudara karyawan, saudara petani, atau kerjanya di sungai, atau apa saja. Dalam semua kesibukan kita, termasuk kami hamba-hamba Tuhan, kalau sudah selesai tugas hari itu, kita ini kemana? Ngerti pertanyaan ini? Ini penting. Ke rumah, pulang. Betul. Saudara, ketika pertama kali saya melihat film dokumenter tentang seorang hamba Tuhan hebat, penginjil hebat, dunia mengakui dia sebagai Billy Graham-nya Tiongkok, namanya Dr. John Sung. Itu tahun 73. Saya lihat film dokumenternya luar biasa. Tahun 33, bayangkan. Tahun 33, John Sung itu pertama kali ke Indonesia. Ke Surabaya, ke Semarang, ke Jakarta. 2 kali dia ke Indonesia. Maka lahirlah gereja Tionghoa yang ada sampai hari ini. Itu orang hebat. Nah, saya melihat, kok sama? Seperti Billy Graham. Ternyata 2 hamba Tuhan hebat ini, setiap kali selesai dari khotbah penginjilannya, mereka pasti minta semua penyanyi lagu, nyanyikan lagu pulang. Come home, pulang anakku pulang. Dan lagu itu jadi lagu klasik bagi gereja. Saya tuh mulai mikir, setelah saya makin dewasa, saya makin lama dalam pelayanan. Ingat yang sejak hari pertama mengikuti firman yang saya sampaikan, saya nggak akan lupa menyebut firman ini. Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari anak-anak. Lebih dari 80% pewahyuan firman yang saya terima waktu saya dengan anak-anak. Saya yang tadi saya lupa. Siapa yang lihat saya tadi di bawah ada anak kecil nangis, digendong oleh seorang guru sekolah minggu. Saya tuh kalau dengar ada anak nangis, kuping saya tuh nggak tahan. Saya harus ngelihat kenapa. Nggak tahu mamanya di mana. Katanya mamanya di atas. Anak itu nangis. Saudara, terus saya ulurkan tangan saya. Dia balas. Langsung saya gendong. Langsung dia nempel di pundak saya. Terus saya ajak ngomong dia. Saya nggak tahu umurnya itu masih setahun lebih kira-kira. Atau hampir 2 tahun. Mama lagi memuji Tuhan di atas. Jangan diganggu. Tempatmu di situ. Sama cici-cici kakak-kakak di situ. Nah sekarang kamu mau milih yang mana? Ke atas atau ke situ? Terus kepalanya gini. Jadi dia nunjuk ke ruang. Ke situ ayo. Begitu saja saya tunjukkan. Tuh coba. Terus dia nunjuk seseorang. Nah saya tanya pada gurunya. Apanya? Cicinya. Oh ya sudah, cicinya saya kasih dong itu cicinya kok. Dia turun terus jalan ke cicinya itu. Enggak lama saya lihat dia tidur. Saudara, apa yang saya pelajari dari situ? Dari kisah itu aja saya sudah punya satu bahan khotbah. Kitab Amsal mengatakan bahwa tangan ini diciptakan 2 bukan 4. Kalau tangan berfungsi 3 pasti jahat. Dengar baik-baik. 1, tangan itu untuk mengasihi, untuk membelai, untuk menyayangi, untuk memeluk. Nomor 1. Kedua, tangan diciptakan untuk bekerja. Catat baik-baik, lebih daripada 2, dia pasti jahat tangan itu. Kalau nggak maling ya macam-macam lah. Ya atau cuma 2 fungsinya. Nah, anak-anak yang orang tuanya suka menyayangi dengan tangan. Maka itu kenapa Amsal berkata, kalau mengajar anak memukul harus pakai benda, tidak boleh tangan kosong. Masih ingat nggak ayat itu? Karena kalau anak-anak dipukul pakai tangan kosong, maka anak akan trauma hidupnya. Nah, saya belajar dari beberapa hamba Tuhan untuk mengetahui orang tua anak-anak itu sayang mereka atau tidak. Kalau saudara lihat anak kecil, ulurkan tangan. Kalau mereka ketakutan lihat tangan itu, berarti mereka suka dipukul dengan tangan kosong oleh orang tuanya. Anak tadi itu nggak langsung angkat tangannya. Dan saya gendong. Saudara, tahun 70-an itu banyak pewahyuan ketika saya mulai pelayanan. Salah satu contoh, kita tinggalkan dulu ini. Pernah nggak saudara menyelidiki? Maka itu belajarlah seperti ini. Roh Kudus itu dengan saya meneliti sekali untuk apa saja. Pernah nggak ada yang mikir? Ternyata dari banyak tempat yang saya layani, jarang sekali orang berpikir seperti itu. Walaupun saudara nggak punya anak pasti ngerti. Kalau kita menggendong bayi, secara natural, secara umum, kita menerima bayi itu kepalanya di tangan kiri kita atau tangan kanan kita. Pernah nggak saudara bertanya hal itu? Kenapa? Kita bukan kidal, tapi kenapa kalau gendong bayi tidak akan bisa kepalanya di tangan kanan kita? Jadi kaku, betul tidak?
Nah, hal-hal seperti itu teliti karena firman Tuhan ada di situ, sudah. Nggak enak, rasakan. Saya sangat percaya untuk apa saja, segala sesuatu di dunia ini pasti ada jawaban dalam firman Tuhan. Kita harus yakin untuk itu. Alkitab ini dahsyat, saudara. Tadi pagi saya dapat cerita gembala saudara. Ternyata kalau bukan karena firman Tuhan, gembala saudara akan jadi gembala. Dalam sidang wilayah Jawa, itu bagus soal kesaksian tadi pagi. Ketika seorang pimpinan senior nggak bicara tentang peraturan gereja, tapi tentang firman Tuhan, ya harus tunduk dong pada firman Tuhan. Mana lebih tinggi? Nggak ada lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kenapa mesti tangan kiri? Lama saya mencari. Saudara, ternyata Tuhan pertama tunjukkan lewat yang di dunia dulu. Tahun 81 pertama kali saya ke luar negeri, Amerika, terus ke Inggris, ke Jerman. Itu tahun 81 bulan Juli. Nah, waktu saya di Singapura pertama kali itu tahun 81, baru saya ngelihat ada sebuah bantal bayi. Setelah itu Indonesia baru punya bantal bayi yang tengahnya itu bukan lubang ya, tahu ya, ada agak masuk begitu. Ya, jeblos begitu. Nah, dalam iklan ditulis begini di Singapura. Bantal bayi ini ada rekamannya. Begitu kesentuh kepala bayi, langsung bunyi detak jantung. Lalu bayi itu bisa tidur nyenyak. Kenapa detak jantung? Nah, di situ saya mulai tertarik. Saya pelajari mengapa penemu sistem bantal bayi ini kok merekamkannya detak jantung, bukan lagu atau apa. Saudara lihat semua anak bayi begitu dipeluk, digendong mamanya langsung diam. Dan langsung kena ke pundak kiri. Nggak enak kalau gendong bayi kepala di pundak kanan tuh nggak enak. Rasakan aja. Kenapa mesti di kiri? Saudara, ketika saya mempelajari itu, saya kagum. 9 bulan 10 hari setiap manusia dibentuk itu ukuran normal. 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Suara yang tidak pernah stop yang didengar oleh bayi itu suara apa? Detak jantung mamanya. Dan setiap orang itu punya ritme yang berbeda. Dan anak itu kenal, ini mamaku. Dulu saya pikir, kenapa bayi-bayi ini langsung dimpok, dipeluk mama terus diam. Orang tua-tua bilang, ya hafal bau badan mamanya. Ternyata tidak. Setelah tahun 81, tidak. Begitu frak sebelah kiri, tahu ini mamaku. Karena dek-deknya itu dia hafal 9 bulan 10 hari, katakan amin. Sampai membendong ke kiri pun, Tuhan itu ngatur sudah. Hebat sekali. Berapa waktu kemudian saya baru ketemu ayatnya. Di Kidung Agung pasal 7 ayat yang ke-6, saudara. Ternyata Papa menuliskan firman itu, saya menangis. Cuma bagian kecil aja diurus oleh surga. Hebat sekali. Hampir 90% dari pewahyuan yang saya terima, itu tiap kali saya kumpul anak-anak. Saya belajar banyak. Ingat malam pertama kita belajar dari kitab Rut. Waktu saya kumpul dengan anak-anak di asrama, Tuhan bicara sesuatu. Ada apa dengan anak-anak? Dari kata pulang. Ingat ya, saudara ikut tur. Nanti ada berapa orang ikut tur ke Israel. Sekalipun tidur di bintang 5, bintang 4 hotel itu mewah. Saya ini kalau nginap di hotel, saudara, saya tidak mau ganti spray sampai hari ketiga. Karena buat rusak alam ini. Saya lupa beritahu pihak hotel hari ini dan diganti karena besok kami check out. Seenak-enaknya kita nginap di hotel, saudara. Tetap enak di rumah sendiri atau enggak? Iya toh. Begitu sudah dekat pulang, aduh aku semua pulang, aduh mau sampai rumah. Apa yang saya pelajari dari anak-anak, dari dua hamba Tuhan hebat ini, John Sung dan Billy Graham? Kenapa mereka tiap kali habis khotbah nyanyi lagu pulang, come home, come home? Saudara lihat, semua anak kecil yang kita ajak ke tempat pesta, ke tempat keramaian, ke tempat acara yang mewah, yang meriah, makanan masih banyak, gula-gula, alat musik, balon-balon, wah rame. Semua orang masih bersuka cita. Anak-anak itu punya satu kata sakti. Kalau dia ngomong itu, orang terus tunduk pada profesor kecil kita. Ingat, saya pernah ngomong dia profesor kita, ingat kemarin? Bosan, walaupun masih rame acaranya, mereka ngomong apa? Pulang, kata Pak Sebayu, betul. Pulang, pulang. Itu mau dibujuk kayak apa, sudah nggak mempan. Mau kasih balon, mau kasih gula-gula, kasih apa? Enggak, pulang itu pulang buat anak kecil. Saya mulai neliti, ada apa di balik kata pulang itu. Saudara, kita harus ingat ini. Lukas 15, itu satu-satunya pasal
yang menjelaskan kepada kita betapa hebatnya Yohanes 3 ayat 6.